Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas semua jenis teknik Zanjutsu alias teknik berpedang para Shinigami. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. One-chan ga kita. Seperti kita tahu, Zanjutsu atau yang berarti seni ilmu berpedang adalah salah satu dari 4 teknik bertarung dasar seorang Shinigami. Teknik berpedang ini sudah dilatih oleh para Shinigami sejak berada di Akademi Shino. Pelatihannya berlandas pada seni bela diri Jepang yaitu Kendo, yang mana dari sanalah mereka pun tumbuh menjadi pendekar pedang dengan tingkat keterampilan berbeda-beda. Ada yang berada di tingkatan biasa seperti Miyako, Hanataro hingga Hachigen, tingkatan ahli seperti Ukitake, Rojuro hingga Mayuri, dan juga tingkatan master seperti Nimaya, Yamamoto hingga Unohana yang dikatakan sudah menguasai semua teknik berpedang sejak zaman dulu. Selain itu, berhubung teknik Zanjutsu berkaitan dengan Zanpakuto Shinigami, maka penggunaannya tentu dapat dimodifikasi ke dalam bentuk varian khusus. Contohnya seperti Abaryo Renji yang mengandalkan Shikai Zabimaru untuk melancarkan serangan pedang cambuk, ataupun Shunsui Kyoraku, Ukitake hingga Ichigo yang mengandalkan Shikainya untuk melancarkan serangan pedang ganda. Oke teman-teman, terlepas dari varian khusus tersebut, sejauh ini sudah ada 12 jenis teknik Zanjutsu yang sudah dikonfirmasi. Semua jenis tekniknya tidak berfokus pada penggunaan kekuatan Zanpakuto, melainkan berfokus pada gerakan, postur, strategi, serta filosofi mereka dalam mengayunkan pedang. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas bersama-sama. Ryodan. Ryodan adalah teknik Zanjutsu yang sempat Zaraki pelajari dari Yamamoto, tepatnya ketika Zaraki baru pertama kali bergabung ke dalam Gotei 13. Di tangan Zaraki, teknik Ryodan tentu memiliki potensi yang sangat kuat, sebab dalam prakteknya, Zaraki yang biasa menggunakan satu tangan harus menggunakan dua tangan untuk melayangkan aksi tebasan. Jadi tidak heran ketika digunakan, Zaraki mampu melepaskan tebasan yang sangat brutal. Saking brutalnya, tebasan ini seolah dilapisi energi padat yang mampu membelah apapun, seperti yang terjadi ketika dia berhasil menghancurkan Hero Resurrection Noitra hingga sanggup melukainya sampai sekarat. Hitotsume Nadagiri. Teknik Zanjutsu ini pertama kali ditunjukkan oleh Yamamoto ketika melawan Aion di pertempuran kota Karakura. Saat itu setelah mengeluarkan Ryujin Jaka, Yamamoto langsung melesat melayangkan satu tebasan cepat, yang mana satu tebasannya ini seketika membuat tubuh Aion pun terbelah menjadi dua secara vertikal. Dilihat dari hal itu, sekilas teknik Nadagiri mirip seperti teknik para samurai, yaitu menghasilkan satu potongan presisi dengan tingkat kekuatan dan kecepatan ekstrim. Karena itulah jika dilihat dari hasilnya, Zaraki sebenarnya juga sempat menunjukkan hal yang sama, meskipun saat itu dia menunjukkannya dalam mode Bankai yang dilakukan secara brutal untuk membelah tubuh raksasa Jarad menjadi dua. Ryujin Jaka, hitotsume Nadagiri. Agitowari. Teknik Agitowari hanya pernah ditunjukkan oleh Isshin Shiba, di mana dia menunjukkannya ketika menghadapi Grand Fisher yang telah berubah menjadi Arrancar raksasa. Penggunaan dari teknik ini kurang lebih sama seperti Nadagiri, yaitu menghasilkan satu potongan presisi layaknya samurai. Cuman bedanya di sini potongan tersebut dilakukan secara horizontal, sehingga hal itu pun membuat Isshin mampu merobohkan Grand Fisher dalam satu kali serang. Menilik dari apa yang ditunjukkan Isshin, teknik Agitowari seolah mengajarkan bahwa ukuran pedang bukanlah jaminan, karena sejatinya hal yang patut diperhitungkan adalah seberapa jauh seseorang menguasai pedangnya.
Senmai Orochi. Dari semua teknik Zanjutsu, Senmai Orochi yang hanya pernah digunakan oleh Lisa Yadomaru ini mungkin adalah teknik yang paling kusuka. Tekniknya sendiri mengacu pada budaya Jepang bernama Sanmai Orochi, yaitu istilah dasar dalam kuliner untuk memfilet ikan menjadi 3 bagian, 2 potongan untuk bagian daging dan 1 potongan untuk bagian tulang. Oleh sebab itu, penggunaan teknik ini tak jauh berbeda dari mengiris-ngiris tubuh lawan, seperti yang dilakukan oleh Lisa di pertempuran kota Karakura, di mana saat itu dia mampu mencincang tubuh Menos Grande hingga menjadi potongan-potongan kecil. 邪魔や。でかいもんゴロゴロ転がさんときや。Onibi. Teknik Onibi sempat Yamamoto tunjukkan ketika melawan Aion tepat sebelum teknik Nadagiri digunakan. Saat itu dengan menggunakan ujung gagang Zanpakuto yang masih tersegel alias tongkat kayunya yang tumpul, Yamamoto mampu melubangi dada Aion tanpa disadari. Meski tidak langsung membuatnya tumbang, tapi setidaknya dari sana Aion merasakan rasa sakit hingga membuatnya murka tak terkendali. Dilihat dari cara kerjanya yang unik, teknik Onibi tentu tidak bisa digunakan oleh sembarang orang karena lagi-lagi tekniknya memerlukan fokus yang tinggi dalam menghasilkan satu tusukan terarah. Suikawari. Teknik Suikawari mungkin adalah teknik khas yang hanya dikuasai Hiyori karena penggunaannya yang sangat barbar. Bisa dilihat dalam aksinya, Hiyori yang menggenggam Zanpakuto dengan kedua tangan langsung menerjang Menos Grande untuk memotong bagian kepala. Bahkan tak hanya itu, aksi kebarbarannya ini juga diikuti oleh tembakan Zero hingga memberi dampak kerusakan lebih. Deadly Darts. Teknik satu ini pertama kali ditunjukkan oleh Zangetsu Putih, tepatnya ketika dia bertarung melawan Ichigo di dunia batin. Di sana, meski bentuk Zanpakuto keduanya sama, tapi melalui teknik ini Zangetsu Putih mampu menunjukkan keunggulan. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan kain perban di gagang, yang mana dengan kain perban tersebut Zangetsu Putih mampu melempar dan menarik kembali Zanpakuto. Bahkan ketika Ichigo berusaha menghindar, dia pun dapat merubah arah lintasannya untuk terus memberi gempuran. Melihat dari cara penggunaannya, teknik ini memang lumayan mirip dengan penggunaan Shikai Hisagi. Namun kita tahu penggunaan Shikai Hisagi lebih menitik beratkan esensi kekuatan Zanpakuto, yang mana esensinya ini terletak pada rantai untuk bisa melempar, menarik, bahkan mengikat lawan dengan bilah Kazeshini. You die. Beautiful Short Fight. Sesuai arti namanya, yaitu pertarungan pedang yang indah, teknik Zanjutsu ini sempat digunakan oleh Yumichika ketika melawan Charlotte. Saat itu dengan menggenggam erat pedangnya, Yumichika mampu melakukan gerakan pedang berulang kali, yang mana hal itu bertujuan untuk menahan rentetan tebasan Charlotte hingga memunculkan banyak percikan pedang. Jadi tidak heran teknik ini diberi nama Beautiful Short Fight, sebab bentrokan yang dihasilkan akan menampilkan pertarungan yang cukup memukau. Hozuri. Teknik Zanjutsu yang sempat ditunjukkan Urahara ini tidak seperti kebanyakan teknik Zanjutsu lain. Alih-alih melancarkan tebasan brutal, teknik Hozuri justru lebih mengandalkan tebasan sederhana. Hal itu bertujuan agar setiap tebasannya bisa terarah tepat sasaran, meskipun dampak yang dihasilkan hanya akan menyebabkan luka ringan pada target. Oleh karena itu, teknik ini sangat cocok digunakan dalam suatu pelatihan seperti ketika Urahara melatih Ichigo yang belum bisa menguasai penggunaan Zanpakuto.
Hozan Kenbu. Teknik ini pernah ditunjukkan oleh Tatsufusa Enjoji, yaitu seorang Shinigami dengan jabatan kursi ketiga di Divisi 8. Dalam penggunaannya, Hozan Kenbu berfungsi sebagai teknik pertahanan karena dengan melayangkan tebasan secara terus-menerus, pengguna akan menyulitkan lawan untuk bisa mendekat atau bahkan menyerang. Meskipun pada faktanya, cara pertahanan ini masih memiliki celah bagi lawan-lawan yang terampil. Hal itu pun dibuktikan oleh King Yasutora Sado, di mana saat itu dia mampu menembusnya hingga membuat Enjoji terlempar sangat jauh. Shitone Gaishi. Teknik ini adalah teknik Zanjutsu kedua yang sudah pernah Urahara tunjukkan selain Hozuri. Biasanya, teknik ini sering Urahara gunakan untuk menjatuhkan target dengan ujung tongkat, yang mana setelahnya target pun tak bisa bergerak seolah tak berdaya. Ditambah lagi, di balik ujung tongkat tersebut juga terdapat pancaran energi yang membentuk ujung bilah Zanpakuto. Ichigo Home Run. Sesuai namanya, teknik Zanjutsu yang digunakan Ichigo ini memiliki gerakan olahraga baseball. Penggunaannya sendiri sempat dia tunjukkan ketika bertemu dengan kelompok Nel pertama kali, di mana saat itu tanpa melepaskan perban Zanpakuto, Ichigo langsung menyerang Don Chaka hingga terhempas cukup jauh. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.